Hai rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kali ini kita kembali ngobrol tentang topik-topik dan isu-isu kepemimpinan di dalam Pemimpin Talk. Dan senang banget pada siang hari ini ketemu sama mentor saya gitu ya, guru saya yang memang setiap harinya gitu ya banyak membantu individu di organisasi, terutama kaitannya dengan leader untuk meningkatkan kapasitas secara profesional. Nah, di kesempatan podcast kita siang ini rekan-rekan, kita akan coba ulas-ulas dan coba kita ulik gitu ya ilmunya dan pengalamannya Mas Andra yang tentunya juga tentang kepemimpinan yang juga relevan ya dengan keseharian di perusahaan. Dan Mas Andra, kita ngobrol gimana kabarnya Mas Andra? Alhamdulillah baik Mas Ivan. Apa kabar Mas Ivan? Sehat. Mas Andra mungkin bisa sekalian memperkenalkan diri dulu karena ini kayaknya perdana gitu ya untuk hadir. Mas Andra itu aktivitasnya apa? Ya. Dan kalau terkait kepemimpinan, kenapa kok akhirnya memilih gitu ya untuk banyak ngomong, banyak mendampingi individu organisasi kaitannya dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan? Boleh silakan Mas Andra. Oke, langsung 2 pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan pertama, saya aktivitas saat ini sedang membangun lembaga training namanya asadaya.id gitu ya, dan di saat itu saya juga saat ini banyak berkecimpung dalam dunia training, coaching, mentoring di beberapa korporasi bersama dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Dan saya juga saat ini lagi banyak aktivitas mengisi sosial media dengan edukasi gitu ya. Jadi content creator dan kemudian penulis buku. Ya, saat ini sebagai ayah di rumah yang mendampingi anak-anak dan juga sebagai suami mendampingi istri. Hobi apa Mas Andra? Keseharian. Hobi satu jelas olahraga Ya. Kelihatan ya di konten medsosnya iya. Selain itu yang kedua apa? Selain olahraga? Selain olahraga, hobi sebenarnya ngulik-ngulik terkait dengan teknologi. Jadi saya senang dengan fitur terbaru, aplikasi terbaru. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu coba diimplementasikan. Nah, sekarang ini lagi tertarik dengan segala yang berbau AI. Gitu. Jadi gimana caranya menggunakan AI untuk mempermudah hidup gitu, bukan mempersulit hidup. Iya itu penting banget kan sekarang ya soalnya juga. Oke. Nah, terkait tadi Mas Andra, kepemimpinan, kenapa kok akhirnya terjun ke dunia ini gitu? Sebelum terjun kita sepakati dulu tentang kepemimpinan itu ya, bahwa kepemimpinan yang akan kita bahas atau yang saya maksud adalah tidak selalu berkaitan dengan jabatan, sehingga bisa relate dengan semua orang bahwa bukan berarti orang yang disebut punya kepemimpinan adalah mereka yang menduduki posisi-posisi tertentu atau top level tertentu. Lu kayak udah pernah aja lu jadi direktur gitu misalnya ya. Jadi kepemimpinan kita bahas ini berkaitan dengan how to influence, membangun karakter seperti menjadi seorang role model. Nah, itu siapapun dia, even dia seorang OB, cleaning service, tetap diperlukan kepemimpinan. Gitu. Maka kita sepakati bahwa kepemimpinan ini batasannya bukan jabatan, tapi karakter dan bagaimana kita bisa memiliki jiwa seorang pemimpin apapun posisi kita saat ini. Gitu ya. Okay. Nah, menjawab baru pertanyaannya. Kenapa terjun di situ? Karena saya memang banyak berkecimpung dalam dunia personal development. Dan apapun itu, baik berupa dengan membangun confidence, membangun mentality, dan kompetensi-kompetensi personal, itu ternyata berujung kepada satu hal yang itu menjadi fondasi, yaitu self-leadership. Jadi apapun skill dan kompetensi yang nantinya akan dikuasai memerlukan pemahaman yang kuat dulu tentang memimpin diri sendiri. Ini based on my experience aja, gitu. Sehingga ketika orang sudah mampu lead ourselves, memimpin diri sendiri, dia akan mampu menggunakan dan mengimplementasikan apapun skill yang baru yang akan dia pakai untuk kebutuhan dia. Tapi ketika self leadership yang nggak kebangun, maka dia akan sulit untuk mengimplementasi skill-skill dan kompetensi yang lain. Jadi buat saya, self leadership is the mother of any kind of skills. Oke. Ya kalau kata orang kan walk the talk gitu ya. Sebelum ngasih tahu tim, ngarahin orang ya harus diri sendiri harus bener gitu ya. Betul. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan ngarahin tim ya. Mengarahkan diri sendiri untuk sekedar hanya bangun habit, mau mulai disiplin dalam olahraga misalnya, disiplin dalam membangun skill tertentu, misalnya kemampuan public speaking, itu butuh self leadership dulu. Karena kita nggak bisa berharap orang lain nyuapin kita terus untuk sampai kita able to, bisa mampu.
Tapi kesadaran terhadap diri sendiri, kenapa itu penting, dan konsistensi itu sebenarnya source-nya adalah self leadership. Oh, self leadership ya. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat konsep self leadership yang harus bisa manage diri sendiri itu kan berarti nggak gampang ya sebetulnya. Karena kan menjadi sulit kan. Sekarang banyak orang yang kamu harus gini ngatur orang, ngatur sekitarnya gampang, tapi begitu diterapkan diri sendiri ternyata dia nggak ngelakuin gitu. Yeah. Ada nggak dari Mas Andra tips atau mungkin strategi ya biar ya saya itu gimana ya biar bisa menjadi tadi ya role model panutan buat orang. Iya. Makanya ada satu quotes yang saya suka dari self leadership adalah your biggest enemy is yourself kan gitu. Dan ini langsung ke how to ya. Kirain mau ini dulu. Oke, langsung ke how to. Hal pertama yang menurut saya diperlukan agar kita bisa lead ourselves sama kayak kita mau membangun hubungan sama orang lain. Kalau kamu pengen mempengaruhi orang lain, first step adalah you need to understand other people. Nah sama, kalau kita mau memimpin diri kita sendiri, kita perlu memahami siapa kita. Kadang-kadang kita tuh nggak kenal dengan diri kita. Kita nggak kenal dengan our strengths, kita nggak kenal dengan our weakness, kita nggak kenal dengan apa sih yang menjadi core value kita. Nah menurut saya, explore dulu dengan identify yourself. Kenali dirimu dulu, sampai akhirnya kamu sampai di level understand yourself, gitu. That's the first step, gitu ya. Okay. Nah setelah kita kenal, maka kita akan tahu apa yang works and doesn't work for ourselves, gitu. Apa yang itu cocok buat gue, apa yang itu nggak cocok buat gue, gitu. Nah dari situ kita bisa akhirnya kemudian make decision, ngambil keputusan apa yang best for you, best for me dalam hal ini, gitu. Oke. Ya, Mas Andra, ini menarik ya karena tadi ngomong kaitnya dengan dorongan dari dalam diri juga ya, saya sempat dengar gitu ya. Hari ini kebetulan rekan-rekan kita akan ngomong satu topik yang ini juga lagi in gitu ya. Karena konon katanya salah satu hal yang pemimpin itu perlu miliki adalah kemampuan untuk menginspirasi timnya dan juga orang lain. Sama juga kalau kita punya self leadership yang bagus kan harapannya kita menginspirasi gitu. Nah, kalau menurut pengalaman Mas Andra gitu ya, perlu nggak sih pemimpin itu menginspirasi atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan ketika kita jadi seorang leader? Oke. Perlu atau tidak, saya melihatnya tergantung konteks, gitu. Ada hal-hal yang tidak diperlukan inspirasi, yang diperlukan adalah just giving order. Contohnya seperti apa itu Mas Andra? Ada hal-hal yang kita nggak perlu untuk menginspirasi orang tersebut, tapi saat itu diperlukan untuk orang sekedar melakukan apa yang kita perintahkan. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan satu ketika itu mendesak, urgent, atau yang kedua ketika itu menyangkut keselamatan atau nyawa, gitu. Hal-hal yang nggak ada waktu untuk kita menginspirasi. Maka ketika ada hal-hal yang sifatnya urgent atau itu sudah sangat beresiko terhadap keselamatan, nggak usah diinspirasi, tapi telling what to do. Nah, tapi ketika manusia dengan gaya yang seperti itu terus, kita sadar maka nanti yang akan muncul adalah sebuah dorongan karena satu patuh atau dua rasa takut. Ya. Nah, dan itu nanti berkaitan dengan akhirnya saya buat buku tentang itu. Bagaimana kalau orang itu terdorong, dorongannya itu rasa takut. Ternyata riset menunjukkan orang yang motivationnya karena fear itu productivity-nya tidak lebih baik daripada mereka yang motivationnya karena hope. Gitu. Karena mereka melihat ada harapan. Nah, inspirasi letaknya itu di harapan itu. Ketika seseorang bisa giving hope dan bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa masa depan itu lebih baik daripada hari ini, dan meyakinkan orang lain memiliki self-esteem yang kuat bahwa in the future, apa yang akan kamu dapatkan ini adalah sesuatu yang lebih baik gitu. Nah itu dorongan itu akan lebih kuat daripada sekedar away from, menghindari rasa takut atau menghindari ketidaknyamanan, disanksi atau dihukum, di PHK, di SP dan lain sebagainya. Jadi buat saya menginspirasi di zaman sekarang menjadi sangat penting. Bahkan itu perlu dilatih karena kita juga yang kedua alasannya adalah menghadapi anak-anak Gen Z. Anak-anak yang nggak bisa lagi cuman diperintah, anak-anak yang nggak bisa lagi cuman kamu lakukan ini tanpa diberitahu why. Secara logik kenapa itu penting buat saya dan
kenapa saya harus terinspirasi untuk melakukan itu. Nah, di zaman saya kebetulan Gen X. Wah, udah kelihatan nih generasinya. Gaya-gaya seperti itu mungkin masih relevan. Di mana kita dituntut untuk patuh, takut, sekedar lakukan tanpa banyak bertanya, nggak usah banyak bicara gitu ya. Gaya-gaya yang itu diturunkan orang tua kepada saya. Ya, pokoknya papa bilang A, A. Mama bilang B, B gitu. Jadi no compromise. Termasuk di sekolah, saya juga begitu. Guru bilang A ya kayaknya gitu harus ditelan mentah-mentah gitu. Nah, di zaman itu bisa jadi itu relevan. Tapi perkembangan teknologi, perkembangan culture, perkembangan dunia, perkembangan sosial, hadirlah generasi-generasi yang cara pandangnya udah berbeda, perilakunya udah berbeda, culture-nya udah berbeda. Dan nggak mungkin kita tetap menggunakan gaya kepemimpinan yang sama untuk menghadapi orang beda generasi. Ya, that's why menginspirasi menurut saya menjadi lebih relevan karena itu bisa mendorong kaum Gen Z untuk lebih produktif dibandingkan dengan gaya intimidatif. Ya, oke. Tapi Mas Chandra, terkait inspiratif dan jadi pemimpin di era saat ini, saya tuh juga sering dengar gitu ya. Rekan-rekan mungkin beberapa merasakan gitu bahwa katanya anak-anak zaman sekarang itu kan sebutnya Gen Z atau Strawberry Generation ya. Yang jangankan ditegur, katanya kan ditegur dikit baper, sedih gitu ya. Tapi ada juga beberapa leader yang menyampaikan inspirasi anak sekarang itu susah. Saya sudah berusaha untuk ngasih contoh, saya sudah berusaha untuk memberikan ya kata-kata atau sharing sesuatu yang bermakna lah buat mereka. Tapi menurut mereka itu sepele gitu loh. Karena mungkin sudah terpapar dengan video-video media sosial yang banyak gitu, sehingga ketika lihat seperti itu kayaknya bisa aja gitu. Ada nggak strategi atau tipsnya Mas Chandra inspirasi anak zaman sekarang ini? Yang pertama, supaya tidak menjadi sebuah kabar burung gitu ya. Kata-kata strawberry itu datang dari mana kan tadi katanya gitu ya. Itu sebenarnya pertama kali diucapkan oleh Renal Kasali gitu ya. Dalam bukunya yang dia menyebut strawberry. Kenapa strawberry? Ya sederhananya karena lembek. Gitu. Tapi sekali lagi ini bukan mengeneralisasi ya bahwa seluruh generasi pasti seperti itu. Ini hanya sebuah istilah yang biasa dipakai melihat fenomena secara umum. Nah, terkait tadi dengan bahwa kok sekarang menginspirasi anak-anak muda dalam tanda kutip Gen Z itu kok lebih susah karena bentuknya saja yang sudah bergeser. Tetap konteksnya harus inspirasi, tapi bentuknya bergeser. Nah, sekarang saya coba kasih perbandingan. Dulu di zaman saya, itu kalau dikasih inspirasi adalah dikasih wejangan. Dinasehati, terus dikasih tahu, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan, nanti kamu kayak begini loh, nanti kamu kayak begini gitu. Itu masih disebut inspirasi. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang tidak lagi bisa diinspirasi dengan cara diceramahi dan dikasih wejangan. Maka sebenarnya inspirasinya tetap diperlukan, tapi the way atau cara memberikan inspirasi ya juga perlu di-upgrade dong. Satu, kenapa kok perlu di-upgrade? Karena anak-anak zaman sekarang itu terpapar informasinya sudah lebih baik daripada zaman saya dulu. Sehingga hal-hal yang sifatnya what to do and how to do itu bisa jadi mereka sudah paham. So don't tell them what to do. Kalau di anak-anak zaman sekarang aja akses informasi dan boleh dikatakan mereka gue udah tahu gitu. So lu nggak usah ngajarin gue. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Saya mengambil dari kalimatnya Simon Sinek gitu ya. Start with why. Nah, why pun itu juga perlu bergeser. Why itu artinya apa? Why is it important for you? Tapi sayangnya banyak orang leader dalam menginspirasi, why-nya salah geser. Apa itu? Why is it important for the company? Ya, betul. Jadi personal why-nya nggak disenggol. That's why bukan nggak berarti inspirasinya nggak bagus, tapi cara memberikan inspirasinya yang perlu di-upgrade. Instead of banyak memberikan why dalam lingkup company, sekarang banyak juga perlu berlatih mendorong why di personal why setiap individu. Itu sangat relate buat mereka. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Chandra. Oke.